وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم صل عليه. يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة ضمت جمال محمد حيث كريما سيدا كاملا بدرا مضى العمر مني يا محمد وانقضى تسمع وله يا أيام أو أنظر الحجر يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعلى بالعمر يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم القراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Acara yang ketiga, sambutan, yang akan disampaikan oleh Sohibul Bait kepada Bapak Jamil Udin, dipersilakan. Assalamualaikum
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jumatan alim ulama, Bapak Yai, Ustaz, Ustazah. Acara yang keempat, Mau'idatul Hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Kiai Imam Sonaji. Kepada beliau dipersilahkan. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Kami muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh. Kami muliakan Sohibul Bait, Ibu Sri Wahyuni, dan seluruh keluarga besar Bapak Ibnu Zainuddin almarhum melaksanakan khitan. Mudah-mudahan berkat pelaksanaan khitan atau pelaksanaan syariat ini, Ananda Reza Al-Ghifari senantiasa mendapatkan penjagaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Dan nantinya akan menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, nusa, bangsa, dan agama. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumina hada ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya, berhak mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melihat dari acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu Bapak Angga Dimara telah melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, yaitu mengkhitan anaknya yang bernama Reza Al-Ghifari, Muhammad Reza Al-Ghifari. Jadi judul acara pada pagi hari ini pertama adalah Walimatul Khitan atau tasyakuran atas dikhitannya yaitu Muhammad Reza Al-Ghifari. Walimah adalah satu anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa fungsi walimah? Fungsi walimah salah satunya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mungkin bahasa kita, bahasa di masyarakat kita mungkin bisa diartikan dengan pesta. Pesta niku nggih syukuran. Syukuran niku nggih anjurane Allah Subhanahu wa Ta'ala lan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur atas apa? Atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, diparingi anak sehat, diberikan anak yang sehat, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang telah melaksanakan syariat Islam yaitu khitan, maka perlu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan walimah. Lalu hukum khitan itu bagaimana? Bagi seorang laki-laki khitan ini hukumnya wajib. Bagian ulama mengatakan ada kesunahan juga bagi seorang perempuan. Tujuannya nopo? Agar supaya membersihkan dirinya. Karena apa? Ketika laki-laki tidak dikhitan, maka pasti akan terkendala di dalam pensuciannya. Rono nopo? Enten sing ganjel. Sehingga ketika kita mau sholat, ketika kita mau melaksanakan ibadah yang mewajibkan kita suci baik dari hadas atau dari najis, sulit untuk kita wujudkan kecuali dengan khitan. Maka khitan ini wajib bagi seorang laki-laki, sunnah bagi seorang perempuan. Hukum walimah khitan ini ulama ada yang mengatakan sunnah bagi orang laki-laki, tapi ulama yang lain mengatakan sunnah juga bagi perempuan dalam rangka tasyakur atau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh keluarga besar dalam hal ini adalah Bapak Angga bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dikhitannya anak beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal perbuatannya. Allahumma amin. Allahumma amin.
Kenapa kita harus bersyukur? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhake wong nek gelem syukur bakal ditambah nikmatnya. Nikmat itu bukan berupa uang. Nikmat itu bukan berupa harta. Nikmat itu bukan berupa sesuatu yang bisa kita lihat atau kita rasakan. Tetapi nikmat itu adalah perasaan atau ketenangan jiwa, ini juga termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat niku kathah, kula panjenengan sehat nikmat. Kula panjenengan bisa hadir pada pagi hari ini bertemu dengan tetangga, dengan keluarga, ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan saged ngrasake panganan sing enak, minuman sing enak nggih nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nikmat tidak bisa diukur dengan harta, nikmat tidak bisa diukur dengan wujud, tetapi nikmat bisa kita rasakan di dalam diri kita. Enak bagi mereka yang memang doyan, enak bagi mereka yang memang suka terhadap sate, enak bagi mereka yang tidak punya penyakit. Nikmat itu tidak harus banyak, tetapi nikmat itu yang penting adalah barokah dari Allah Subhanahu. Maka mudah-mudahan proses walimatul khitan yang telah diselenggarakan oleh keluarga besar dari Bapak Angga serta Ibu Sri Wahyuni senantiasa menjadikan tambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, sehingga keluarganya ditambah untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nikmat keluarganya ditambah dengan apa? Wujudnya anak solih dan solihah. Nikmat keluarganya ditambah dengan apa? Dengan harta yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khitan niku syariat. Panjenengan ngelampahi khitan berarti sudah menjalankan syariat. Khitan itu wajib. Orang tua yang telah melaksanakan kewajibannya untuk mengkhitan anaknya, berarti orang tua tersebut telah melaksanakan syariat dan kewajiban, dan di situ ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang tua wajar ketika mereka merasa penting untuk melakukan tasyakuran, melakukan walimah. Karena apa? Bentuk syukur. Karena apa? Syukur yang paling besar, nikmat yang paling besar yang bisa kita rasakan adalah nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan kok iso taat, iso nglakoni perintah Gusti Allah, niku nikmat paling besar dibanding daripada nikmat-nikmat yang lain. Sampean iso nglakoni salat 5 waktu, nikmat paling besar. Panjenengan saged nglampahi poso bulan Ramadan, niki taat nikmat paling besar. Panjenengan bisa mendapatkan anak, terus kemudian bisa merawat anak, bisa mendidik anak menjadi orang tua yang baik. Ini nikmat yang paling besar. Karena apa? Karena itu adalah bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nih, kula panjenengan kedahe bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin secara ekonomi kita tidak sama dengan yang lain, secara kemampuan kita tidak seberuntung yang lain, secara materi kita mungkin tidak lebih baik daripada yang lain, tetapi jangan lupa kita masih punya nikmat yang besar. Apa? Yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengikuti apa yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titipane pangeran kok sampean ora openi yo bisa. Artine napa? Openi niku nggih diawasi, openi niku nggih dicukupi, openi niku nggih diarahkan. Meskipun kadang-kadang ya nyuwun sewu kok pondok-pondok niki ya ora diopeni. Nyatane dibuat teng pondok. Sing ngopeni ini juga bentuk apa namanya? Bentuk tarbiyah, bentuk ngopeni. Bentuk ngopeni niku mboten kok terus dikekepi nang omah wae. Nek isuk digawekne sarapan, sekolah diterni sekolah, bali sekolah disusul dan lain sebagainya. Itu bukan bentuk ngopeni. Ngopeni anak itu apa? Yaitu menyalurkan atau menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua, terutama di dalam pendidikan. Ini penting. Krono napa? Syaraful walid bil walad. Ulama mengatakan kemuliaan seorang orang tua itu bisa disebabkan kemuliaan anak. Panjenengan kok duwe anak mulya, muga-muga benjang lari-lari niki dadi lari-lari ingkang mulya. Allahumma. Sedaya lari-lari kita, anak-anak kita sedaya dadi dimulyakake dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Syaraful walidi bil walad. Kemuliaan orang tua bisa disebabkan oleh kemuliaan anak. Maksudnya bagaimana? Sampeyan masih ora pinter, masih ora sugih, masih ora ndek pangkat,
kok duwe anak sing mulya, punya anak yang mempunyai ilmu yang manfaat, barokah, punya anak yang mempunyai derajat yang tinggi baik di sisi manusia atau di sisi Allah, maka orang tuanya pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Laras napa. Maka kalau kita pengen mulia, muliakan anak kita. Muliakan anak kita. Sehingga apa? Sehingga dengan kemuliaan anak, kita sebagai orang tua pasti akan dimuliakan oleh Allah dan juga dimuliakan oleh masyarakat yang ada. Contoh, enek wong tani orang dipangkat, orang dibondon, dilalah kersane ngalah, anaknya terus sukses dadi lurah. Bapaknya padahal sekolah tidak, baca tulis gak bisa, tapi anaknya jadi lurah. Yang tadinya bapaknya ini tidak dianggap, tidak pernah dimuliakan, nek undangan ya dideleh nang mburi dhewe, mergo anake dadi lurah, kira-kira sesuk nek pas undangan kayak nang ngarep napa mboten? Kayak nang ngarep. Sampai orang kayak nang ngarep BLT-mu dicoret tuh. Ini artinya apa? Wujud atau bukti daripada kemuliaan orang tua bisa disebabkan karena kemuliaan anak. Jelas di dunia saja orang tua yang mempunyai anak yang mulia akan dimuliakan oleh masyarakat atau lingkungannya. Di akhirat pun kelak ketika panjenengan punya anak yang soleh, Allahumma, anak yang taat kepada Allah, Allahumma, anak yang berbakti, Allahumma, maka di akhirat kelak insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat anak yang kita didik sehingga anak itu menjadi mulia, Allahumma. Maka ini menjadi penting ya le. Aku dijak tolak dolanan ini ya, manut karo wong tuwa ya. Tahu nggak manut ya apa toh? Nurut ya, nurut sama orang tua ya. Siapa orang tua kalian? Man waladaka. Orang yang melahirkan kalian semua orang tua kalian. Wa in ala sak dhuwur tak omongin. Orang tua kalian itu orang yang melahirkan kalian. Yang melahirkanmu siapa? Mama. Nah, berarti mamamu adalah orang yang wajib kamu turuti, kamu muliakan ya. Jangan sampai kemudian kamu mengecewakan kepada mama. Karena apa? Al jannatu tahta aqdamil mama. Iya. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ibu apa mama? Oh, itu setelah ibu, mama terserah lah. Wa in ala ke atas. Siapa? Mama mama. Mbah itu juga orang tua kita. Mama mbahnya lagi. Maka hari ini kita reuni, kumpul, ngirim leluhur boten salah. Meskipun lah kayak kan wis mbah, lah kayak dulur kan wis ketemune adoh, kita ini satu nasab min Bani Adam alaihis salam. Dan kita ini bisa sukses seperti ini barokah orang-orang tua kita dulu. Nggih napa? Barokah mbah-mbah nyuwun sewu, ada Mbah Fajri, ada Mbah Yah Harsono, ada banyak mbah-mbah kula panjenengan yang telah membuat kita sukses. Barokah dari mbah-mbah kita bisa menikmati kehidupan yang semakin layak. Allahumma amin. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Maka kowe nek pengen mulya, mulyakan orang tua. Karena apa? Surga itu berada di bawah telapak kaki. Ridallah fi ridal walidan, ridho Gusti Allah kuwi tergantung ridho kedua orang tua. Siapa? Bapak ibumu. Bapak ibumu sak penubur siapa? Mbahmu. Mbahmu sak penubur siapa? Mbahnya lagi. Karena apa? Syariatnya tanpa beliau-beliau kita tidak akan mungkin terlahir di dunia. Gimana betul? Orang mungkin kita dilahirkan dari anak seseorang yang tidak punya keluarga sak dhuwure, mboten mungkin. Man waladaka siji wong tua wong sing melahirkan. Yang kedua, waman zawwajaka. Orang tua itu adalah orang yang menikahkanmu. Mereka-mereka yang telah menikahkan anaknya mendapatkan panjenengan semua, yaitu mertua, musoharoh, moro-moro tuwa. Niki nggih tiyang sepah kula panjenengan. Mengutip dari dawuh itu berarti kita semua harus taat, harus takdim, harus hormat, memuliakan kepada orang tua yang telah menikahkan anaknya untuk kita. Enten dawuh akhoka innaman la akholahu kasa'in ilal hijabi ghairi silah. Carilah saudara, golek ana dulur, sebab nopo
Innaman la akholahu, sesungguhnya orang yang tidak punya saudara, kasain ilal haijai bighairi silahi, seperti orang yang berangkat perang tanpa membawa senjata. Wong ora duwe dulur ibarat wong perang ora nggawa gaman. Rika kira-kira nek perang ora nggawa gaman garap setor apa? Setor nyawa. Nggih napa mboten? Orang yang tidak punya saudara diibaratkan orang yang berangkat perang tidak membawa senjata. Bagaimana kita bisa perang tanpa senjata? Nek beri prima sih menang. Nggih. Beri prima sisa mabur isa ngilang, nek rika ngilang ora isa balik. Bagaimana kita akan bisa menjalankan perang atau bahkan memenangkan perang ketika kita tidak punya senjata? Nggih napa? Dan saudara kita adalah senjata kita. Utuh senjata nggo meranti utang, utuh senjata nggo tombokan, utuh senjata nggo sambatan, utuh senjata nggo senderan. Senjata artinya apa? Menjadi seorang yang bisa menguatkan kita, menyelamatkan kita, membahagiakan kita. Ya. Senjata agar supaya kita bisa hidup bahagia di dunia. Tanpa keluarga kita tidak akan bisa merasakan kenikmatan dunia. Ya napa mboten? Ya napa mboten? Maka acara reuni keluarga niki acara sing penting sangat, nggih. Sing penting sangat. Kanjeng Nabi itu bahkan melaknat orang yang memutus tali persaudaraan. Naudzubillahi min. Digambarkan lagi bahwasanya manusia itu sesama muslim apalagi sesama keluarga itu kalbunyani yasuddu ba'duhum ba'dah, seperti halnya bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Yang namanya bangunan itu ya ada yang jadi pondasi, ada yang jadi tembok, ada yang jadi pilar, ada yang jadi atap, ada yang jadi lantai dan lain sebagainya. Artinya apa? Keluarga itu tidak harus sama, tetapi harus saling menguatkan. Ya napa mboten? Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nyuwun sewu ingkang kathah, khususnya dumateng Mas Angga, ya, Ibu Wahyuni, lan sedaya keluarga besar. Iki repot banget Masan. Jadi terus ora perlu diceritakan kok malah kesuwen. Wis donga-dinonga moga-moga sama-sama sukses, sama-sama berjalan dengan baik. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih.